Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wat tabi'in. Walhamdulillahirabbil alamin. وقال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا في علومه في الدارين. أما بعد فيقول المفتكر إلى فضل الكريم المنجي جعفر بن حسن ابن عبد الكريم البرجنجي هذه نبذة من أهل الكتب الرباني والغوث الصمداني سلطان أولياء العارف وإمام العلماء السالكين الناهلين min bahril haqiqah wal gharifin Sayyidina Asy-Syarif As-Sanad Al-Gitrif Al-Hasibin Nasibi Jil Maqamil A'la wan Nadi Ar-Rahib Sayyidi Syekh Abdul Qadir Al-Jilani Ballaghahu Ta'ala binafsihi Al-Qawi Al-Wahafi Jannatul Qurbi wal Amani wa Ikdun najamtuhu min faraidi amalihi wa qawlihi bidurarihi asma'ul hadirin anda amali muhimmihi wa hawlihi intakhattuhu min kalami ba'di arbabit tariqah wa man lahu fi hadrati syekh aqidatun muhkamatun wa mahabbatun wasiqatun qasyih Abdul Wahhab Asy'arani alladzi lahu al-falahu wa sirajid damsiqi sahibul kitab nitajil arwah rughbatan fi nasri ahwalil qummal wa bassi manaqibil akhyar was dinjalan li sayyibir rahman rahmati wal barakatil al-Ghizar id bidzikrihim tubtahu abwabul samawatil aliyah wa tanhalu min haziratil qudus suhubul wuyudat ilahiyah wa fasaltuhu biwasaita anhu wa talabil imdad bi asrarihi ila akhirih. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Selawat serta salam selalu kita curahkan kepada Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita mendapatkan berkah daripada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan insyaallah kita ini akan membacakan sedikit tentang manaqib Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Jadi diceritakan bahwa beliau ini digelar oleh para ulama. Beliau ini adalah Qutub Rabbani dan Al-Ghaus, dan beliau juga adalah Sultan Aulia, dan beliau juga disebut Imamul Ulama, imamnya para ulama, as-salikin, yaitu ulama-ulama yang salik, yang banyak ulama yang salik tadi mengambil hakikatnya daripada Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Mereka tenggelam ataupun menenggelamkan diri ke lautannya keilmuan, kemarifatan Syekh Abdul Qadir Jilani. Jadi banyak ulama-ulama setelah beliau ataupun wali-wali yang mengikuti jalan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani untuk sampai, untuk wasil. Nah, bahkan kebanyakan wali-wali besar sampai saat ini yang tukang baiat kewalian adalah
yang turun tangan adalah Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Nah, makanya banyak wali-wali Allah di muka bumi ini, walaupun akhir zaman ini, yang dibaiat oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Kayak Pak Hidin membaiat sedangkan beliau udah meninggal dunia, adalah roh beliau. Jadi sampai sekarang Sultan Aulia, rajanya wali, adalah tetap beliau. Sayyidis Sarif Wassanadil Itrib, beliau ini adalah pimpinan para syarif. Nah, jadi beliau ini adalah keturunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi beliau ini keturunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sudah banyak yang membuktikan, bahkan dikatakan beliau ini keturunannya yang sekarang nih, yang keturunan Syekh Abdul Qadir Jailani, ada yang sudah mentes DNA. Tes DNA. So. Dan beliau ini adalah hasibin nasib. Jadi ibaratnya masalah nasab, beliau ini adalah pimpinannya, diperhitungkan nasabnya. Jil maqamil ala, karena beliau ini mempunyai makam yang sangat tinggi. Wan nadi ar-rahib, dan beliau ini adalah seorang yang pengajak ar-rahib yang luas. Nah, jadi Syekh Abdul Qadir Al-Jailani An-Nadi Ar-Rahib, beliau ini sebenarnya guru yang luas jangkauannya. Nah, kayak makanya bisa datang ke Palangkaraya nih, bisa datang ke Palangkaraya. Makanya kalau ada orang yang bertawasul, Hidin datang. Ini ada kisah-kisahnya belakangnya nanti. Jadi jangkauan beliau ini luas, gitu. Bukan di Baghdad aja. Sayyidi Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, balaghallahu ta'ala binafsihi al-qawi wal khafi jannatul qurbi wal amani wa iddatun. Ini doa untuk beliau. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala menyampaikan beliau, dan maksudnya kita tuh jannatul qurbi, supaya dekat, wal amani, dan ibaratnya semua keinginan kita tuh tercapai. Nah, jadi mudah-mudahan kita membaca Manaqib Sidin, kita lebih dekat dengan beliau. Jannatul qurbi wal amani, dan angan-angan kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian ujar penulis kitab ini, intakhabtuhu, aku mengambil daripada kalam sebagian arbabit thariqah. Nah, jadi ulama-ulama yang terdahulu nih, ibaratnya kepala-kepala suhunya nih, arbabit thariqah, yang pimpinan thariqah. Jadi mereka ini sudah mengalami pengalaman rohani, dan mereka ini mengalami ibaratnya perjumpaan dengan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, dan mereka ini bisa dilajarin oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jailani walaupun jarak mereka tuh jauh umurnya. Jadi pengalaman daripada arbabut thariqah diantaranya adalah Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani. Nah, itu jauh benar dok jaraknya, berapa ratus tahun. Tetapi Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani ini, Sidin mengarang kitab, namanya kitab adalah Aqidatun Muhkamah. Nah, kalau kita bisa membaca kitab Hidin kan, cari ya, di situ menceritakan tentang Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Kemudian ada lagi ulama dari Damsyik, namanya Sirat ad-Dimsyik, yang mempunyai kitab Nitajul Arwah. Nah,
Jadi Hidin ini menceritakan tentang karamat ataupun kelebihan daripada Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Rukbatan fi nasri ahwal kumal wa bassi manaqibil akhyar. Jadi beliau ini karena cinta untuk menyebarkan keadaan yang sempurna daripada Syekh Abdul Qadir Jailani dan manaqib daripada al-akhyar, yaitu orang-orang yang mulia. Jadi menceritakan kitab tadi tentang kemuliaan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani dan perjalanan manaqib yang mulia. Wastinzalan sahibir rahmah. Dan mudah-mudahan kita nih ataupun yang penulis ini berkata kita mendapatkan rahmat dan barakat yang banyak bijikrihim dengan menyebut daripada Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Tuftahu abwabus samawatil aliyah, dan mudah-mudahan terbuka langit yang tinggi. Maksudnya dikabulkan hajat kita. Karena bijikrihim, karena menyebut daripada kemuliaan wali kutub, sultan aulia, dan imamul ulama. Jadi ini sempurna zahir dan batin Sidin mempunyai. Zahirnya ulama, batinnya wali Allah. Gitu. Ini ada juga orang tuh ulama saja tapi gak ada wali, nggak wali. Ada juga kalau beliau ini sempurna, zahirnya adalah ulama dan menjadi panutan, bisa diumpati. Kemudian batinnya wali Allah. Ini ada juga batinnya wali Allah, zahirnya kadang-kadang diumpati. Jejak Hidin kadang-kadang diumpati. Karena Hidin kelakuannya kayak orang gila, kayak kanak-kanak, bisa bertelanjang bulat. Kadang-kadang diumpati kalau. Nah, kalau Syekh Abdul Qadir Al-Jailani zahiran wa batinan mukammal, sempurna. Dan kemudian wafasaltuhu biwasaita, dan kata beliau saya menjelaskan peran antara ataupun imdad bi asrarihi, tentang anugerah ataupun rahasia tentang Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Wal yazhar bijikrihi al-hadirun inda bul qari'il ilaiha fil akhbarihi. Kemudian aku menyebutkan kepada orang yang hadir ketika sampai seorang pembaca untuk menghabarkan beliau. Kemudian aku namai buku ini atau kitab ini samaituhu Biluzaini Ad-Dani. Jadi fi zikri nubjatin min manaqibil kutub ar-rabbani Sayyidina Syekh Abdul Qadir Al-Jailani radhiyallahu anhu. Aku namai kitab ini Biluzaini Ad-Dani, artinya perak yang dekat, maksudnya perak yang dekat. Abdul Qadir Al-Jailani radhiyallahu ta'ala fa aqulu huwa asy-syai' al-kamil wa biji al-wasilu jul maqama al-ali asy-syarif. Jadi beliau ini adalah seorang yang kamil, yang sempurna, jul maqamat al-ali asy-syarif wal aqdam ar-rasihati. Jadi gelar beliau ini banyak benar. Ini pengakuan daripada apakah dari murid beliau, apakah ulama-ulama yang sudah ibaratnya menemui beliau atau bertemu secara hidup ataupun bertemu sesudah beliau meninggal dunia.
wal kamalatis samihah, beliau ini punya pangkat banyak benar di gelaran al kamalatus samihah wal aqdamur rasihah wa tamakkunit tam wal ahwali munifah. Banyak benar gelar beliau ini. Ar-Rabbani wan nur satir burhan, cahaya yang menembus, wal hakil samad, yaitu tempat sandaran, wal ghaus anwarani, al ghaus. Banyak benar tukang gelar beliau ini. Dan beliau ini adalah Abdul Qadir bin Abi Saleh Musa bin Jangki Dausat bin Abdullah bin Yahya Az-Zahid bin Muhammad Ad-Daud bin Musa As-Sani bin Abdullah As-Sani bin Musa Juni bin Abdullah Al-Mahdi bin Hasan Musanna dan bin Hasan As-Sibti bin Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu, dan Ibni Fatimah Az-Zahra Al-Batul binti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi Habib tidak Habib ataupun Sarib keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Insan fa'atau surrahu darahima iqamah. Wulida radhiyallahu anhu bijilani. Jadi beliau ini dilahirkan, nama tempatnya adalah Jilani, yaitu suatu kampung namanya adalah Tabrastan pada tahun 471. Dan selama kecil beliau ini adalah mencari ilmu. Nah, mencari ilmu dan macam-macam ilmu yang beliau cari, daripada ilmu fikih, ilmu nahwu, dan ilmu alat. Ilmu alat itu ilmu alat membaca kitab kan, nahwu, sharaf, balaghah, dan lain-lainnya. Dan cerita beliau semasa habis lahir, ketika lahir beliau ini waktu itu lahir bulan puasa. Jadi beliau ini nggak mau minum di waktu siang, minum susu dari mamanya. Kada mau, menolak beliau. Yamtani'u minar rada'ati fi nahari Ramadan inayatan minallahi ta'ala. Nah, jadi beliau ini kada mau menyusu ketika lahir waktu bulan puasa. Walamma tara'ra'a wa sara ila talbil ulum wa qasada kullu mibdalin alim. Dan ketika beliau dewasa mencari ilmu kepada orang yang tokoh yang mempunyai ilmu yang besar. Wa madda yadahu ila fadail wa kana asra'a min khatutiz zalimi. Akan tetapi karena beliau ini dari kecil wali, sudah wali lah, udah wali, jadi beliau ini ibaratnya lebih cepat mencari ilmunya, lebih cepat daripada burung hatwiz jalimi, maksudnya terbangnya ataupun mencari ilmunya itu cepat. Kalau kita kan ibaratnya menunggu waktu, berurutan, karena waktu berurutan. Mencari ilmu itu ya mungkin hafal Quran 3 tahun, belajar nahwu mungkin setahun, syaraf mungkin setahun. Kalau dalam cerita ini beliau lebih cepat daripada itu, karena wali ini biasanya itu dilipat waktunya tuh, waktunya dilipat. Setahun menurut kita hidup itu bisa di alam sana, di alam rohani sana, belajarnya bisa puluhan tahun ataupun ratusan tahun.
Bahkan ujar guru kita, ujar guru sekumpul, kalau orang belajar ilmu zahir nih, kalau dengan akal itu bisa bisa 60-70 tahun, bisa kemana-mana, bisa ke Mekah, bisa ke Yaman, bisa ke Mesir. Tapi kalau orang yang diberikan oleh Allah Ta'ala ilmu rohani, itu mencari ilmu walaupun hanya dalam kamar, hanya duduk menjungkung, mengunjul, dapat ilmu laduni. Bahkan ilmu laduni tersebut yang dipikirkan bukan yang tertulis saja, bukan yang ibaratnya yang apa kata Imam Abdul Qadir Jalani kemarin tuh, bukan yang tafsir saja, bukan tafsir saja, akan tetapi ibaratnya yang takwil. Nah, kalau yang kalau syarah itu kan ibaratnya yang sesuai dengan Al-Quran dan hadis dan sesuai dengan akal. Tetapi kalau takwil ibaratnya itu ilmu laduni. Ilmu baru tadi, ilmu laduni adalah ilham. Apabila dia mendapatkan hadis baru, karena langsung daripada Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena Nur Muhammad itu kada berdiam, kada mati, jadi selalu memberikan ibarat wajangan terbaru. Kalau kitab yang tertulis ataupun yang maktub itu bisa dihabisi orang mencari. Akan tetapi kalau yang ada tertulis itu bisa kada habis. Yang bertambah terus, sehari bertambah. Jadi Syaikhul Qadir Al-Jailani ini dicepatakan hidup, lebih cepat daripada langkahnya ataupun terbangnya burung. Mungkin burung tuh di zaman bahar itu paling cepat kira-kira. Hafiz Zalim kalau sekarang kira-kira bisa cepat dari pesawat lah kira-kira. Dan beliau mempelajari macam-macam ilmu, dan beliau mempelajari bermacam-macam adab, dan beliau mempelajari ilmu tarekat. Jadi ada orang tuh jadi wali Allah tuh, nah itu disyaratkan takwa dulu kan. Ittaqullah wa yu'allimukumullah. Takwa dulu baru jadi wali. Kalau wali yang di sini mereka jadi wali dulu baru takwa. Terbalik. Jadi Allah Subhanahu wa taala melajari dulu, ditarik dulu, dijejepakan dulu, baru mereka tuh diajarkan dari awal lagi. Tarikat suluknya pelan-pelan, tapi cepat. Tetapi kalau orang tadi ibaratnya mengajar takwa, ini prosesnya panjang. Dia harus tahali dulu, bersihkan hati dulu. Lawas tuh, lama tuh, tahali tuh. Kemudian setelah tahali, baru tahali, membeningkan lagi hati. Setelah membeningkan hati, baru namanya bertajalli. Nah, ketika bertajalli itulah nanti dia tuh akan mendapatkan ibaratnya bermacam-macam asrar ataupun anwar. Tapi kalau orang yang diangkat duluan jadi wali, itu mereka tuh ibaratnya wa yu'allimukumullah dulu, baru yattaqullah. Nah, jadi mereka tuh cepat waktunya.
belajar karena mahfud terjaga. Makanya ujar guru-guru kita kalau mau belajar tentang ilmu rohani, carilah guru yang sudah wali wasil. Jangan orang yang masih berjalan, orang yang masih dalam perjalanan, dia saja belum sampai. Kecuali kita belajar adat, belajar ilmu syariat, belajar ilmu sholat dan sebagainya. Tapi kalau untuk belajar ilmu rohani, harus orang itu adalah wasil dulu, kemudian ada izin untuk mengajarkan ilmu tentang rohani. Yang tukar izin siapa? Bisa Allah Azza wa Jalla yang menyuruh beliau, bisa Nabi, dan bisa sahibul wilayah. Walam yajal malhuzan bil inayati rabbaniyah arijan fi ma'arijil kamalati bihimmatil abiyah akhijan nafsahu bil jiddi musammiran an sa'idil ijtihad nabijan. Nah, jadi beliau ini setelah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ilmu sufi, kemudian ilmu adab. Jadi ternyata beliau ini ibaratnya bermujahadah, susah payah. Bahalwat beliau ini selama 25 tahun. Lawas loh. Jadi ini ibaratnya sebagai contoh. Jadi kalau orang hendak wasil, ada gampang-gampang. Belajar satu malam hendak wasil, tidak bisa. Ini Syabul Qadir Al-Jailani 25 tahun beliau mujahadah, meninggalkan keluarga, kemudian di padang sahara, dan karena hinaan orang, payah jilunahu an amrihi wa yasrifunahu, orang lari daripada beliau dan orang meremehkan beliau. Fama taraka haulan illa rakibahu, dan beliau menanggapi daripada ejekan orang, remehan orang, beliau tidak terkesan, tetap beliau jalan. Dan beliau ini sehariannya memakai pakaian jubah terbuat daripada bulu domba. Karena itu adalah pakaian yang paling murah zaman dahulu. Wa ala arisihi huraikatun yamsi khafiyan fi sauqi wal wa'ri. Jadi beliau ini di kepalanya ada tutup kain dan berjalan, tidak pakai sandal, tidak pakai sepatu, tidak terkesan apakah di kaki itu ada duri. Tidak ada sandal ataupun sepatu. Mujahadah beliau ini kan. Yamsi fiha, dan beliau ini pula ketika 25 tahun berpindah-pindah, itu beliau enggak pakai kendaraan, jalan kaki, dan tidak membawa bekal. Beliau hanya memakan buah ketika ketemu dan daun apabila lapar, atau barang-barang yang sudah dibuang orang alias sudah sampah. Itu selama 20 tahun. Wala yanamu ghaliban wala yasru ma'a. Jadi beliau ini ibaratnya memakan rumput yang di pinggir-pinggir sungai, dan beliau ini kada banyak tidur dan tidak banyak minum dan tidak banyak makan. Sudah dihina orang, ya kalau dicaci orang, dibilang orang-orang gila, kemudian tidak makan, tidak minum. Satu ketika pernah beliau ada orang bersedekah darahima ikraman beberapa dirham
orang tua ikram memuliakan hidin, bersedekah lah ibaratnya. Kemudian beliau ambil duit tersebut, kemudian beliau belikan ke hubzan atau roti, dan setelah beliau beli roti, wajelasa liyakula. Nah, hendak kayak tadi, hendak memakan wadai, hendak memakan makanan. Setelah dikasih orang lama sudah nggak makan nasi kan, bahasa kita tuh sudah lama nggak makan roti. Ketika mau makan, lah tiba-tiba ada surat dari langit. Nah, maktubun pihak, tertulis di dalam surat tersebut. Innama ju'ilat as-sahbatu bidu'afa'i ibadi liyasta'inu biha ala ta'atik. Suratnya tadi isinya, sesungguhnya syahwat itu digunakan bagi hambaku yang lemah. Habis itu makan syahwat tadi itu baru bisa beribadah. Hai, apakah engkau ini orang termasuk yang lemah? Hai Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Setelah membaca fatarakal akhlak wa akhajal min jila, kemudian beliau tuh membuang daripada makanan tersebut. Kemudian beliau balap tangan, kemudian beliau tawajuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan sholat. Kayak Pak 25 tahun pada bermakanan, ada makan pokok, hanya makan daun dan hanya makan sisa-sisa orang. Wan sarafa wa fahima anna mahfujun wa muqtannan bihi wa arafa wa rafaqahu al-hadiru ala nabina wa alaihi abdussalam. Dan setelah beliau sholat 2 rakaat, kemudian beliau ditemui oleh seorang nabi, namanya adalah Nabi Khidir alaihissalatu wassalam. Jadi kawan orang nang wali tadi adalah nabi dan wali, tetapi ruhani lah. Tapi ruhaninya tadi menembus kepada zahir, akhirnya jelas dan nampak. Ada juga orang tuh ibaratnya cuma ruhani aja, tapi zahirnya masih tertutup. Inya memandang wali tadi ruhani aja, tetapi ruhaninya belum bisa menampakkan ke zahir. Kalau mereka ini seperti mana? Seperti adanya, seperti kita kan. Jadi saking kuatnya ruhani tadi sampai ke zahir pun nampak. Nah, kayak itu. Seakan-akan alam ruhani itu yaitu alam dunia nih. Saking nampaknya dah. Kemudian bertemulah lawan Nabi Khidir. Jadi akhirnya Nabi Khidir pun mengajar kepada Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Kemudian di situ ada berjanji syarat seorang santri dan seorang murid. Ujar Nabi Khidir, saya sebagai guru dan engkau adalah seorang murid, tapi kita ada syarat. Kamu tidak boleh menyalahi janjiku. Kalau engkau menyalahi daripada janjiku, maka kita adalah berpisah, batal ilmu kamu. Artinya sababul firaq, jadi kita tuh terpisah. Batal gitu jadi wali. Karena wali ini yang mendidik, yang pertama adalah wali lah. Yang kedua yang mendidik adalah Nabi Khidir, itu pasti ada. Kalau itu wali besar, nah, apalagi yang mempunyai derajat al-ghaus, an-nujaba, al-qutub. Itu artinya pimpinan jenderal-jenderal wali. Wajib Nabi Khidir itu datang untuk membaiat ataupun melajari.
Tetapi apabila Nabi Haidir tidak diikuti syarat dan rukunnya adalah pihak kita, berarti ada pernah ibarat batal kita antara guru dan murid. Wa qala lahul khair uq'ud hahuna. Kalau Nabi Haidir bukan amalan yang dikasih, datang wadah ini amal lain. Ini adalah ketaatan yang dicari. Nah, ketaatan. Makanya kalau kita datang wadah Tuan Guru dikasih amalan, berarti kita ini adalah orang yang zulumat, masih banyak amal, banyak berdosa. Tapi kalau orang yang sudah tinggi, lain amalan yang dikasih. Amalannya bukan bacaan lagi. Kalau bacaan tuh orang mubtadiin, orang hanyar. Nah, tetapi kalau kita datang kepada orang-orang yang ahli ma'rifat, amalannya bukan lagi amalan zikir ataupun amalan bersalawat, lain lagi. Nah, jadi Nabi Haidir, hai Syekh Qadir Al-Jailani, kamu nggak usah kemana-mana, di sini saja selama 3 tahun. 3 tahun disuruh begana, kada usah kemana-mana. Ya fi kulli sanatin maratan, nanti kata beliau aku setiap akhir tahun datang ke sini. Apabila 3 tahun ada menyanggupi, berarti kita ibaratnya putus, lain murid dengan guru. Wa yaqulu lahu la tabrah an makanika hatta atika. Nah, jadi kamu jangan pergi daripada tempat engkau sehingga apa ibaratnya izinakan dan aku datang, baru boleh kamu pergi dari sini selama 3 tahun. Nah, berat kalau besi guru apabila gurunya Nabi Haidir. Makanya kita jangan cita-cita mau jadi wali. Ada sanggup kita. Paling kita ini mencintai saja wali. Dan cinta pada wali nanti dikumpulkan dengan wali kan kita. Nah, kalau kita mengamalkan amalan wali, nggak sanggup kita. Nggak sanggup. Ini saja mujahadahnya 25 tahun. Tamat 25 tahun, terakhir 3 tahun. Tidak boleh pergi kecuali diizinkan oleh Nabi Haidir untuk pergi. Nah, setelah beliau diizinkan, akhirnya beliau bisa tidur. Syekh Qadir Jailani tidur, dan waktu itu beliau tidur di ibaratnya dekat dengan Kisra min Madain fi lailatil baridah. Nah, jadi beliau ini tidur tidak jauh daripada kerajaan, rumah daripada Kisra Al-Madain. Nama daerah lah Madain. Waktu itu beliau tidur kedinginan. Sekalinya beliau ihtilam. Nah, bermimpi beliau junub. Wajahaba ila syatti, dan akhirnya beliau pergi ke sungai. Nah, waktu salat dan beliau mandi. Setelah mandi, tidur lagi beliau, mimpi lagi. Setelah mimpi, mandi lagi. 2 kali sudah kan? Setelah mandi, tidur lagi, mimpi lagi. Sampai 40 kali beliau mandi. Diuji dah. Kemudian akhirnya beliau kada hendak guring lagi. Akhirnya beliau sa'ida ala jidaril ikwan khawfan minan naum
muhafazatan ala taharati. Karena beliau ini kebiasaannya adalah selalu berwudu, menjaga wudu, menjaga kesucian. Kalau beliau ibaratnya kada mandi, kada suci. Jadi beliau ini tadi sudah 40 kali mandi sudah. Jadi menghindari daripada tidur, beliau ini ibaratnya naik ke dinding. Kayak apakah? Naik ke dinding supaya kada mengantuk kah? Berduduk kira-kira hidin, mencongkong di dinding atau tembok lah ibaratnya, supaya jangan tidur. Karena beliau takutnya kalau ibaratnya mimpi lagi. Wa kana kullama ahdasa tawadda'a summa shalla rak'ataini wa la yasjudu ala hadasin qattu. Dan beliau ini ibaratnya membiasakan selalu menjaga wudu dan tidak duduk kecuali dalam keadaan bersuci. Walam yajal istihadu da'bahu hatta tarqahu minallahi. Jadi beliau ini selalu bermujahadah dan selalu mendapatkan hal, dan beliau akhirnya sampai. Jadi beliau ini asbab mujahadah, kemudian ibaratnya mendapatkan hal, dan setelah mendapatkan hal, beliau ini mendapatkan wasil. Nah, ini wasil yang keberapa kali kita tahu kan? Jadi ini wasil kepada Allah itu berkali-kali, hal aja berkali-kali. Jadi orang ini ibaratnya mujahadah dulu, beribadah, kemudian mendapatkan hal. Wali itu harus dapat hal. Dan setelah dapat hal, baru wasil. Nah, setelah wasil, wabadat lahu anwarul zaman, baru bertemu dengan Allah Azza wa Jalla. Nah, wali ini bertemu Allah Azza wa Jalla itu, dan jelas bertemu Allah Ta'ala, lebih jelas daripada melihat matahari. Kayak apa melihat Allah Ta'ala? Tergantung ma'rifatnya masing-masing. Kalau digambarkan, kalau diumpamakan, itu pasti salah. Pasti salah. Tetapi orang yang wasil tadi harus berjumpa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, jelas dan nampak. Yang nampak dan jelas adalah kejamalannya. Jadi beliau ini selama sudah sampai wasil kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, jadi agak lain di pandangan orang, agak lain. Ada yang bilang beliau itu adalah orang gila, ada yang bilang adalah orang bisu, karena beliau setelah wasil itu banyak berdiam, nggak banyak ngomong. Nah, sehingga orang-orang membawa beliau ke rumah sakit jiwa. Gitu. Kalau kita belum sampai ke ujian ke situ ya, kalau ini memang benar-benar beliau dibawa ke rumah sakit jiwa, diperiksa kejiwaan beliau, dan hampir tokoh-tokoh wali-wali Allah nih dianggap orang gila. Hampir rata-rata, karena beliau keadaannya harikul adat, sudah keluar daripada kebiasaan, cara berpandir, cara adat, cara etikanya, cara ilmunya. Akhirnya orang menganggap gila, padahal adalah wali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bisa juga digilaakan, disibukkan dengan kegilaan, supaya ibaratnya menjaga Allah Subhanahu wa Ta'ala, menjaga kewaliannya. Nah, gitu. Wa faqa ala asri ilman wa amalan, dan beliau ini pulang
terkenal, beliau ini terkenal, istihara amruhu wa faqa ahla asrihi ilman wa amalan. Nah, jadi wali ini bisa waktu beliau kharikul adat dan bisa beliau ini normal seperti mana biasa. Ibaratnya tuh tanajul lah. Kalau yang ibaratnya kharikul adat tadi tarakik. Tanajul ini ibaratnya sama benafsu seperti kita. Nah, jadi beliau ini sama seperti kita, berilmu dan beramal dan mujahadah seperti mana biasa, dan ibaratnya bisa memimpin, dan akhirnya beliau ini mempunyai gelar dan orang menyebut nama beliau disebut Masyirus Samsi. Nah, Masyirus Samsi, jadi ini bagaikan matahari yang berjalan atau tempat yang matahari. Jadi setiap beliau ada, pasti orang tuh merasa nyaman dan tenang dan merasa bersinar ilmunya dan bersinar hatinya, tenang. Nah, satu ketika ini ada cerita bahwa hukiya annahu istama'alahu mi'ata faqihin min ulama'i Baghdad wa jama'a kullu wahidin minhum iddata masail. Jadi satu ketika ulama Baghdad ini berkumpul 100 orang hendak mencoba mentes ilmu Syekh Abdul Qadir Al-Jailani ini. Apakah benar-benar alim orangnya? Wali di hendak dites ini. Setelah itu mereka ini membawa masalah, maksudnya hendak bertakon nih, hendak bertanya dengan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Dan mereka akan mentes, hendak mentes, niatnya hendak mentes, wali hendak dites. Falamma istaqarru, dan ketika mereka sudah berada duduk di hadapan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, tiba-tiba yang 100 tadi ibaratnya hatinya langsung bercahaya karena cahaya daripada Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Pemarat ala sudrihi mi'ati faqihin. Kemudian pemahat. Nah, akhirnya hati mereka tadi yang niat hendak mentes. Nah, 100 orang tadi hendak mentes Syekh Abdul Qadir Jailani, jadi hilang sebertaan hatinya tuh. Nah, tertutupi dengan nur Syekh Abdul Qadir Jailani tadi. Pemahat ma fi qulubihim wa buhitu watrabu wasahu sahatan wahidatan. Akhirnya mereka yang 100 tadi duduk tadi di hadapan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani bingung, saling bertakun, saling bertanya, apa yang kita mau tanya, katanya. Lupa sebertaan kita nih. Padahal di rumah tadi sudah membawa catatan, tapi kita nih kok tertutup, katanya. Dengan cahaya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani tertutup. Akhirnya mereka bingung dan mereka nih baku teriak, wasahu sayhatan wahidatan. Akhirnya mereka bingung. Nah, ketulahan kalau bingung. Wamajaku siyabahum, dan menyubik baju. Wa kasyafu ru'usahum. Summa sa'ida Syekh al-kursi. Dan kemudian mereka ini sudah membuka baju, membuka surban, membuka kupiah. Kayak orang gila sudah di hadapan Syekh Abdul Qadir Jailani ini. Summa sa'ida Syekh al-kursi wa ajaba an jami'i mas'ahib. Tanpa ditanya, Syekh Abdul Qadir Jailani menjawab semua persoalan yang 100 orang satu persatu. Beliau jawab tanpa ditanya. Itu karamat beliau. Fa'tarafu bi fadlihi wa hada'u lahu min jalikal waqti. Akhirnya ulama yang 100 dari Baghdad tadi mengakui keutamaan kewalian Syekh Abdul Qadir Al-Jailani.
Akhirnya beliau itu waktu itu semua yang 100 lebih tunduk dan akhirnya menjadi murid beliau. Wa kana radhiyallahu anhu yaqra'u fi salasil asra ilman, dan beliau ini adalah seorang ahli tafsir, ahli hadis, dan ahli usul, dan ahli nahwu, dan ahli Quran, dan macam-macam. Dan beliau ini juga seorang mufti mazhab Imam Syafi'i dan Imam Ahmad bin Hanbal. Wa kana ulama al-Iraq yata'ajjabu min fatwahu. Ulama-ulama Iraq takjub, aneh dengan fatwa daripada Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Banyak benar Bang kisahnya. Wah, insyaallah sedikit lagi. Ini ada satu karamah Sidin. Karamah Sidin. Jadi beliau ini ada satu ketika perampok ini datang kepada Sidin membawa hadiah dan membawa sandal ampun Sidin, diserahkan dengan khadamnya, pembantu. Maka ditanya oleh khadamnya, kenapa sampean jauh-jauh datang ke sini membawa sandal Sidin dan membawa hadiah emas? Kami, katanya, ada najar ke sini. Satu ketika kami ini adalah pedagang. Ketika dalam perjalanan kami ini dirampok, habis harta kami dirampok. Setelah dirampok, kami ini berdiam mana, ada kawa kemana-mana, harta habis, kendaraan diambil, bingung kami. Tiba-tiba kami ini, karena kami ini dalam keadaan kebingungan, akhirnya menyebutlah nama Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Bertawasul kami. Setelah bertawasul, kami bernajar, ya Allah, atas nama Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, kami bertawasul, kalau nanti kami dapat rezeki, kami hendak memberi Sidin harta. Kalau kawat tabulik yang dirampok orang tadi tabulik, kami akan bernajar separuhnya kami akan sedekahkan dengan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Setelah itu kami berdiam mana, sekalinya perampok tadi berteriak yang sangat keras sekali, seperti orang kesakitan. Nah, habis itu datang anak buahnya, anak buah perampok. Hai yang kami rampok, ambil harta pian ya. Kami kada kawa mengambil harta pian. Ambil aja tuh, harta sampian maksudnya. Nah, setelah dia ambil, ternyata pimpinan perampoknya tuh udah meninggal dunia. Ditanya, kenapa kalian jadi mengembalikan harta ini? Sandal aja, sandal terabang. Coba lah. Sandal ini nah yang mengenai kami, akhirnya mati. Ini bos kami. Dan satu datang lagi aja, mati pulang. 2 bos kami mati.
meninggal dunia, ini kami ini anak buahnya takut kalau mati juga lebih baik kami kembalikan sama sampean. Ini harta ambillah. Oh, kayak itu kak. Sekalinya jauh benar. Syekh Abdul Qadir Jailani di Baghdad, ini daerah mana kan nih? Itu waktu sholat, Syekh Abdul Qadir Jailani itu melempar sandalnya tuh, salahnya karena apa tadi? Karena perampok, bos perampok mati. Kemudian sandalnya dibuang lagi karena yang kedua. Nah, akhirnya orang tadi datang dan bercerita, ini hadiah nazar kami untuk Syekh Abdul Qadir Jailani karena kami sudah bernazar. Terima kan? Nah kayak itu juga kalau kita insya Allah itu kan ada bisi nazar. Sebut saja Syekh Abdul Qadir Jailani. Misalnya kita ada bisi hajat, ada keinginan, sebut saja saja. Nah ini dalam kitab Hidayah. Jadi kita bertawasul, maka orang-orang bahari kan apabila ada nazar berniat untuk membaca manaqib dia. Nah, Syekh Abdul Qadir Jailani ini kewalian beliau ini sudah ibaratnya muktabarah. Kewalian beliau ini sudah dikakui oleh seluruh dunia gitu. Nah, mudah-mudahan kita hari ini yang bisi hajat, yang kita hari ini bisi keinginan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan berkat membaca manaqib Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Al-Fatihah. Alhamdulillah. Ya Allah. Abdul Zikri fa'alam annahu la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, ilaha illallah, la 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 ilaha illallah, illallah, la ilaha 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 illallah, la
ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Allahu Allah, 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 oh, oh, Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma nawwir qulubana bi nuri ma'rifatik, nawwir qulubana bi hidayatik,
يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك إيمانا دائما ويقينا صديقا وعملا متقبلا ورزقا حلالا كاسا واسعا مباركا وشفاء من كل داء وشفاء من كل داء. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم.